Materi PJOK kelas 4, permainan kasti, pertemuan kedua, variasi gerak non-lokomotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PJOK. Nah, di pembelajaran ini kita akan melanjutkan belajar kita masih pada variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil yaitu kasti. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan kasti. Nah, seperti biasa, mari kita mulai belajar kita dengan doa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan belajar kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak sekalian, Pak Guru akan sampaikan dulu apa saja tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini nanti, diharapkan anak-anak mampu menjelaskan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan kasti. Selain dapat menjelaskan, anak-anak juga mampu mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor pada permainan kasti ini. Itu anak-anak tujuannya, jadi pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar anak-anak benar-benar mencapai tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini. Dan pastikan juga anak-anak telah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru ya. Baik, mari kita mulai anak-anak untuk mempelajari variasi gerak dasar non-lokomotor dalam kasti. Nah, anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertama dalam kasti kemarin, anak-anak telah belajar variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti. Ayo, masih ingat tidak? Variasi gerakannya apa saja untuk variasi gerak dasar lokomotor? Nah, ada jalan dan lari seperti di sini ya. Ketika akan menuju ke tiang hinggap, ya anak-anak biasanya berlari ataupun berjalan ya. Nah, lalu selain jalan dan lari untuk gerak lokomotor atau variasinya pada kasti, ada lagi untuk gerakan lari dan lompat di sini anak-anak ya. Nah, ini juga ketika akan menuju ke tiang hinggap biasanya melompat untuk mempercepat ya atau menghindari lemparan dari pemain lawan seperti ini. Ya, jadi lari kemudian melompat menghindari lemparan. Nah, masih ingat ya? Nah, kemudian ada lagi lompat ke tiang hinggap ya, jadi akan semakin cepat menuju ke tiang hinggap. Nah, kemudian anak-anak ada juga lari lurus cepat. Nah, itu adalah berbagai variasi gerakan untuk gerak lokomotor pada permainan kasti. Nah, sekarang ini kita akan belajar untuk variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan kasti. Tentu anak-anak harus paham ya bedanya antara gerak lokomotor dan non-lokomotor ya. Masih ingat? Silahkan yang masih ingat jawab di kolom komentar bedanya ya non-lokomotor dan lokomotor. Ayo, nanti Pak Guru akan coba melihat untuk jawaban anak-anak ya. Baik anak-anak sekalian, untuk berbagai variasi gerak dasar non-lokomotor ini dalam kasti ada gerakan menekuk kaki dan tangan. Nah, pada gerakan menekuk kaki dan tangan ini anak-anak, posisi awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Lihat contoh. Lalu satu tangan ditekuk seperti memegang bola ya. Nah, seperti ini. Jadi seolah-olah anak-anak sedang memegang bola. Lalu satu kaki dilangkahkan ke depan, kemudian ayunkan tangan ke atas dan belakang kepala seperti ini. Nah, posisi ini sebagai awalan persiapan melempar ya. Bisa dipahami ya. Jadi posisi ini adalah awalan melempar. Gitu ya, kita ulangi. Ya, bersiap. Ya, kemudian ayunkan tangan dengan menekuk siku tangan kanan dan lutut kaki kiri hingga anak-anak bersiap untuk melakukan awalan atau gerak awal ketika akan melempar bola. Nah, seolah-olah anak-anak sedang memegang bola ya. Nah, ini anak-anak untuk
variasi gerak non-lokomotor pada permainan kasti yang pertama, yaitu menekuk kaki dan tangan. Selanjutnya anak-anak, ada variasi yang kedua, yaitu memutar badan dan mengayunkan tangan. Nah, pada gerakan ini sebagai lanjutan untuk tahap persiapan melempar tadi. Nah, setelah bersiap melempar, lakukan gerakan memutar badan. Nah, kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunan tangan ke atas depan kepala. Kita lihat ya, jadi anak-anak tadi sudah bersiap melempar seperti ini ya. Lalu kaki kanan dilangkahkan ke depan dan ikuti ayunan tangan seperti ini. Begitu anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Bagus sekali. Kita coba sekali lagi bersiap di sini pada awalan melempar. Nah, kemudian ayunkan tangan dan kaki kanan ikut maju ya, dengan badan agak sedikit memutar ya. Itu untuk gerak non lokomotor yang kedua pada permainan kasti, yaitu memutar badan dan mengayunkan lengan. Ini pada gerakan untuk bersiap sebagai tindak lanjut untuk awalan melempar bola tadi ya. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk gerakan yang ketiga untuk variasi ini adalah menekuk dan mengayunkan tangan. Nah, untuk gerakan ini diawali juga dengan bersiap dengan kaki kiri maju dan tangan ditekuk pada siku seolah-olah bersiap melempar. Kemudian lakukan gerakan menekuk dan mengayunkan tangan. Nah, satu kaki dilangkahkan ke depan, lengan kanan ditekuk ke atas bersiap melempar, dan langkahkan kaki kiri ke depan diikuti dorongan badan ke depan. Ayunkan tangan kanan untuk melempar dan berat badan bertumpu pada kaki kiri seperti ini. Nah, itu anak-anak ya. Jadi ada tahapan menekuk pada tangan kanan ini ya. Kita coba sekali lagi lihat. Ya, bersiap ya. Kemudian pada posisi awalan bersiap melempar ya, lihat. Kemudian seolah-olah melakukan gerakan lempar dengan menekuk tangan dan lempar bola. Seolah-olah ya, belum menggunakan bola. Karena ini adalah untuk melatih gerak non lokomotor anak-anak. Bisa ya? Bagus sekali anak-anak sekalian. Dan sampai di sini dulu untuk gerak non lokomotornya. Selanjutnya, ayo mencoba. Pertama, jelaskan beberapa jenis gerakan non lokomotor pada permainan kasti. Kedua, lakukan latihan gerakan non lokomotor pada permainan bola kasti ini ya, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi. Itu anak-anak, ayo mencoba. Semoga anak-anak tetap bersemangat dan jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Itu anak-anak, dan mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Berdoa mulai. Selesai, tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJUK.